Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Haji Dudin Komar Priyatna STSIP MMCHRA selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Dr. Hajah Wina Roswina STMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Kartika Pratiwi, Putri SE MAK CTP selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Bapak Nana Priyatna, SE MSI CFRN selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis. Yang terhormat kepada Bapak Rizal Daryakusuma selaku Kepala Cabang Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bojong Soang. Yang terhormat kepada Ibu Bintari Sulistiawati selaku Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bojong Soang. Yang terhormat kepada Ibu Sipa Supervisor Lapangan dan pihak-pihak perusahaan BPJS yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan kegiatan magang. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Windy Mulyani, NIM 412242312074, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan dari hasil kegiatan saya di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bojong Soang dengan mengangkat judul yaitu Analisis Pajak Kepesertaan PPh 21 terkait jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bojong Soang Kabupaten Bandung. Dari sini saya akan membahas yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga kajian pustaka, yang keempat profil organisasi, yang kelima aktivitas magang, dan yang terakhir adalah analisis. Baik, di sini ada latar belakang. Jaminan sosial adalah perlindungan sosial yang diberikan oleh negara untuk menjamin kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial kerja, usia lanjut, pensiun, maupun kematian. Di Indonesia, program jaminan sosial disebut Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJNS. SJNS diselenggarakan oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. Salah satunya adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS. Siapapun berhak dapat mendapatkan pelayanan jaminan sosial, termasuk orang asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia selama 6 bulan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki kaitan langsung dengan perhitungan PPh 21, pajak penghasilan 21, dalam pasal 5 ayat 3 di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 PMK 168 atau 2023. Karena iuran yang dibayarkan untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan seperti jaminan hari tua atau JHT, jaminan pensiun atau JP, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, dan jaminan kematian atau JKM, dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKK akan mempengaruhi penghasilan bruto karyawan dan perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Tujuan BPJS di sini yaitu untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis dan tuntutan pekerja yang beragam, cepat berpikir menghadapi tantangan menyelesaikan tugas dengan efisien dan tepat waktu. Selain itu, untuk mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan dan instruksi pengalaman berharga yang telah memperkaya pengetahuan dan keterampilan saya dalam bidang akuntansi dan profesionalisme dalam bekerja. Baik, selanjutnya ada kajian pustaka. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pengertian pajak PPh 21, yang kedua ada pengertian pajak progresif, yang ketiga ada subjek pajak penghasilan 21, dan yang keempat ada tarif PPh 21 progresif dan tarif T. Di sini ada pengertian pajak PPh 21. Pajak PPh 21 atau pajak penghasilan PPh pasal 21 adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, termasuk karyawan, pegawai, penerima pensiun, dan penerima lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa kegiatan, dan kegiatan tertentu. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara yang merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. PPh pasal 21 dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh individu dari berbagai jenis sumber, termasuk sumber gaji, upah, honorarium, bonus, tunjangan, fasilitas, dan kompensasi lainnya yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan. Dalam konteks ini, penghasilan tersebut bisa berasal dari berbagai jenis pekerjaan, seperti pekerjaan formal, perusahaan, pekerjaan lepas, dan atau pekerjaan sampingan. Baik, di sini ada pengertian pajak progresif. Apa sih pajak progresif? Pajak progresif adalah sistem perpajakan yang mengenakan tarif lebih tinggi bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar.
Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial pemerataan ekonomi dengan memberikan beban pajak yang lebih besar kepada mereka yang lebih mampu. Subjek pajak penghasilan 21. Subjek pajak dikenakan apabila penerima atau memperoleh penghasilan, dengan kata lain wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjek dan objektif. Wajib pajak dikenakan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak atau untuk penghasilan dalam 1 tahun pajak jika kewajiban pajak subjektif, wajib pajak dimulai atau berakhir dalam 1 tahun pajak. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Di sini ada tarif PPh 21 progresif untuk penghasilan kena pajak orang pribadi. Yang pertama, penghasilan kena pajak atau PKP sampai dengan 60 juta per tahun akan dikenakan tarif sebesar 5%. Selanjutnya, PKP di atas 60 juta sampai dengan 250 juta per tahun akan dikenakan tarif 15%. Lalu, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta per tahun, tarif akan bertambah menjadi 25%. Di atas 500 sampai dengan 5 miliar per tahun, tarif pajak naik menjadi 30%. Dan PKP di atas 5 miliar per tahun, tarif pajak dikenakan sebesar 35%. Oke, di sini ada perincian kategori tarif per bulanan. Kategori di sini dibedakan menjadi 3. Ada kategori A, B, dan C. Baik, di sini ada profil organisasi dan aktivitas magang. Baik. Profil organisasi Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bandung Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Di sini ada logo BPJS, yaitu BPJS Ketenagakerjaan, panggil kami BP Jam Sostek. BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga sosial yang bertanggung jawab dalam menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan bukan merupakan perusahaan swasta, namun tetap memiliki karakteristik yang mirip dengan perusahaan dalam pengelolaan dan memberi pelayanan kepada peserta. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan didirikan pada tanggal 24 Desember 2014. BPJS Ketenagakerjaan diatur dan diawasi langsung oleh pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Keuangan. Lembaga ini memiliki dewan direksi yang pengelolaan dana dan program perlindungan sosial. Adanya lembaga BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi para pekerja Indonesia dari kecelakaan kerja, sakit, cacat, pensiun, kematian, serta untuk menaikkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Program jaminan sosial disediakan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari 5, yaitu programnya jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JKM, jaminan hari tua atau JHT, jaminan pensiun atau JP, dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Lalu di sini ada visi dan misi. Visi BPJS Ketenagakerjaan yaitu mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Lalu di sini ada misi, yaitu yang pertama untuk melindungi, melayani, mensejahterakan pekerja dan keluarganya. Yang kedua ada memberikan rasa aman, mudah, nyaman, untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta. Dan yang terakhir ada memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian bangsa dengan tata kelola yang baik. Di sini ada struktur organisasi kantor BPJS Ketenagakerjaan Bandung Bojong Soang. Di sini terdapat beberapa divisi atau kabin. Ada kepala kantor cabang yaitu Bapak Rijal, terdiri dari 4 kabin, yaitu ada kabit KPS, kabit KKSI, kabit pelayanan, dan kabit pengendalian operasional. Sini ada jenis pelayanan. Pelayanan BPJS ada yaitu JKK, jaminan kecelakaan kerja, JHT, jaminan hari tua, JKM, jaminan kematian, JP, jaminan pensiun, dan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Baik, di sini kita akan masuk aktivitas magang. Apa aja sih yang saya lakukan selama magang di sana? Yang pertama yaitu mencetak voucher, menstempel voucher, mengarsip, pengelolaan dokumen kepesertaan, mengkoreksi data kepesertaan, melakukan pemotongan pajak PPh 21. Baik, mencetak voucher. Mencetak voucher merupakan salah satu bagian penting dari prosedur untuk mengklaim jaminan sosial. Biasanya berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Mencetak voucher, pembayaran bertujuan untuk memastikan bahwa pencairan iuran ke peserta telah disetujui atau telah di-approve, sehingga peserta hanya tinggal menunggu pencairan dalam rekeningnya masing-masing dalam waktu kurang lebih selama 5 hari kerja. Menstempel. Setelah voucher terbit,
lalu distempel sesuai dengan tanggal pembayaran. Tujuan menstempel adalah memastikan bahwa voucher tersebut telah resmi diterbitkan. Lalu voucher tersebut dipilih sesuai nominal. Jika nominal voucher tersebut kurang dari 15 juta, maka akan dipisahkan, tidak ditandai oleh tanda tangan kepala cabang, dan jika voucher lebih dari 15 juta, akan dipisahkan untuk ditandatangan oleh kepala cabang. Oke, di sini ada arsip. Voucher yang telah terbit lalu distempel dan ditandatangan oleh kepala cabang maupun tidak, akan diarsipkan sesuai dengan tanggal pembayaran. Ini menjadi salah satu bukti bahwa voucher tersebut telah terbit dan uang iuran kepesertaan akan segera diproses oleh pihak bank. Peserta BPJS Ketenagakerjaan tinggal menunggu pencairan sesuai prosedur itu 5 hari kerja. Pengelolaan dokumen kepesertaan. Pada kesempatan kali ini, penulis bertugas untuk mengelola dokumen kegiatan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan yang diadakan beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung. Dan masing-masing kecamatan terdiri dari 300 orang. Kegiatan ini terdiri dari mensortir, mencocokkan, sampai dengan merekap dokumen menjadi sebuah dokumen Excel. Tahap awal yaitu mencocokkan nama dan NIK dari fotokopi KTP para peserta yang datang pada saat sosialisasi dengan daftar absen kegiatan. Setelah dicocokkan, kemudian daftar absen yang sesuai direkap ke dalam Excel. Di sini ada mengkoreksi data. Penulis diberi tugas untuk mengkoreksi data, lalu mencocokkan data apakah sesuai atau tidak sesuai dengan daftar dari Disduk Capil untuk mempermudah proses validasi data. Lalu di sini ada pemotongan PPh 21. Kali ini penulis diberi tugas untuk menginput data pajak dan memotong PPh 21 kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di website Direktorat Jenderal Pajak atau DJP bagi BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, di sini kita akan membahas analisis jaminan hari tua atau JHT. JHT adalah salah satu program jaminan sosial dari perusahaan BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat Indonesia atau kepada pekerja Indonesia, khususnya ketika memasuki masa pensiun. Iuran JHT akan dibayarkan oleh perusahaan dan pekerja dengan perhitungan 3,7% dari upah sebulan dan 2% bagi pekerja. Pengklaiman JHT dilakukan melalui lapak asik atau aplikasi JMO. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan JHT dikenakan pajak PPh 21. Baik, di sini ada tahap klaim. Terdapat 2 cara untuk mengklaim jaminan hari tua, antara lain, yang pertama tahap secara online, yaitu membuka portal layanan apresiasi, isi data diri seperti NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan, unggah dokumen persyaratan dari foto diri terbaru. Klik simpan saat mendapat konfirmasi data pengajuan, lalu Anda akan mendapat wawancara secara online yang akan dikirimkan melalui email. Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah Anda lampirkan di formulir. Yang kedua, dengan cara datang ke kantor cabang. Yang pertama, membawa dokumen asli dan mengisi data formulir pengajuan JHT. Yang kedua, mengambil antrian di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu, verifikasi dan wawancara, Anda tinggal menerima tanda terima. Yang terakhir, tunggu hingga saldo Anda masuk. Baik, di sini ada tahap perhitungan pajak PPh 21. Terdapat 2 tarif pajak, yaitu PPh 21 final dan non-final. Tarif PPh 21 final, pengembalian klaim jaminan hari tua sekaligus. Yang pertama adalah lapisan penghasilan bruto. 0 sampai dengan 50 juta, itu dikenakan 0% pajaknya. Sementara 50 juta di atas sampai tahingga, itu 5%. Di sini ada tarif PPh 21 non-final. PPh 21 non-final, jika pengembalian klaim atau JHT tidak sekaligus, yaitu pernah mengambil 10% pada saat masih aktif bekerja, jika di atas 2 tahun masa kalender, maka akan dikenakan pajak PPh 21 non-final dengan tarif progresif. Lapisan pajak progresif dari 0 sampai dengan 60 juta itu 5%. Dari 60 juta sampai dengan 250 juta itu 15%. Dari 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%. Lebih dari 500 juta sampai dengan 5 miliar yaitu 30%, dan lebih dari 5 miliar yaitu 40%. Baik, di sini ada contoh kasus. Seorang pekerja bernama Windy berusia 35 tahun bekerja di sebuah perusahaan dan mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Windy memiliki penghasilan bruto sebesar 10 juta. Perhitungan PPh 21 final yang dikenakan pada masa penghasilan, menghitung iuran BPJS Ketenagakerjaan. Iuran pekerja sebesar 2% sama dengan 2% dikali 10 juta sama dengan 200.000.
Iuran perusahaan 3,7% dikali 10 juta sama dengan 370.000. Totalnya iuran Windy itu 570.000. Di sini kita akan menghitung PPh 21 untuk penghasilan yang diterima oleh pekerja tetap atau fixed salary dengan tarif final adalah sebesar 0,5% penghasilan bruto setiap bulannya. Jadi total iuran yaitu 570.000 dikali 12 bulan dikali 5 tahun sebesar 34.200.000 rupiah. Total klaim akan diterima oleh Windy sebesar 34 juta setelah dikurangi potongan PPh 21 final yang akan dibayar selama masa tersebut. Namun PPh 21 final sudah dibayar selama periode, jumlah klaim yang diterima adalah 34 juta tanpa potongan lagi. PPh 21 contoh kasus yang kedua. Windy mengajukan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan setelah mencapai usia pensiun. Total saldo Windy yang dicairkan adalah 150 juta. Ini dikenakan tarif PPh 21 non-final karena merupakan penghasilan yang diterima sekaligus sehingga penggunaan pajaknya mengikuti aturan yang berlaku berdasarkan peraturan perpajakan yang telah dicair. Perpajakan jaminan hari tua yang dicairkan karena tarif progresif PPh 21. Dalam hal ini, saldo JHT Windy akan dikenakan tarif yang sama dengan penghasilan. Baik, di sini kita akan langsung menghitung PPh 21 non-final. Jaminan hari tua yang dicairkan sebesar 150 juta akan dikenakan tarif pajak progresif sesuai dengan tarif PPh 21 yang berlaku. Pada tarif yang sama dengan penghasilan tahunan, karena jumlah saldo JHT lebih besar dari 60 juta, maka tarif yang berlaku adalah 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Sisanya 15% dikali 150 juta dikurangi 60 juta sama dengan 13.500. Jadi 3 juta ditambah 13.500 sama dengan 16.500. Maka total PPh 21 non-final yang harus dibayar adalah 16.500. Baik, permasalahan di sini adalah salah satunya kesulitan yang dihadapi oleh penulis yaitu daftar pembayaran JHT atau jaminan hari tua dan penetapan JHT jaminan hari tua. Terkadang tanggal pembayaran bisa melebihi 3 hari sampai 1 bulan lamanya, sehingga berkas kepesertaan banyak yang terselip dan hilang pada saat diarsipkan dan dicetak pembayarannya. Selain itu, banyak juga data yang belum di-approve, tapi berkas sudah masuk ke cetak voucher. Ini menghambat pekerjaan yang sudah dijadwalkan. Banyak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang terkecoh mengenai antara pajak PPh 21 progresif. Mereka mengira pajak tersebut dipotong pada saat pencairan jaminan hari tua 10%. Akan tetapi, pemotongan tersebut sebetulnya dilakukan pada saat pencairan penuh. Hal tersebut sebetulnya sudah disampaikan pada saat proses wawancara klaim jaminan sosial. Baik, di sini ada penutup kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu, prosedur pencetakan voucher dilakukan sesuai arahan dari pembina lapangan perusahaan, yang dimana semua perhitungan klaim voucher antara lain jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan sudah otomatis dilakukan pemotongan PPh 21 sesuai dengan prosedur yang ada. Akan tetapi, dalam pencetakan voucher tersebut ada beberapa permasalahan, namun permasalahan tersebut masih bisa ditangani dengan baik. Saran di sini yaitu disarankan dalam proses persetujuan pada saat terbit voucher dilakukan dengan sesegera mungkin agar tidak terjadi kehilangan dan penumpukan data dalam menyimpan arsip. Disarankan disimpan di tempat khusus agar tidak terjadi penumpukan barang. Pada saat pengklaiman JHT 10%, diharapkan kembali pihak BPJS Ketenagakerjaan dapat mengingatkan kembali mengenai pemotongan pajak progresif tersebut, karena sebagian peserta terkadang ada yang kurang mengetahui, atau terkadang dapat peserta yang pura-pura sudah mengerti agar proses wawancara tersebut cepat selesai. Refleksi di sini yaitu mampu beradaptasi, meningkatkan keterampilan, disiplin, mempunyai rasa tanggung jawab, melatih komunikasi. Dan di sini ada foto kegiatan selama magang. Foto yang pertama itu sedang mencetak voucher. Dan yang kedua adalah data yang belum dicetak vouchernya. Lalu di sini terdapat beberapa foto sosialisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.